Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat pagi semua. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa bunyinya rumangsa bisa ananging ora bisa ngrumangsani. Mungkin yang mengerti bahasa Jawa tahu artinya itu. Jadi merasa bisa, merasa punya kemampuan, merasa punya pengetahuan tertentu, tetapi sebetulnya dia ini tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuannya itu. Jadi kadang-kadang over, jadi merasa mampu padahal enggak mampu, merasa hebat padahal biasa-biasa saja, merasa sudah tahu segalanya, tetapi sebetulnya pengetahuannya itu belum cukup untuk menilai hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita perhatikan hal semacam ini yang seringkali menimbulkan masalah di sekitar kita. Karena kita merasa tahu lalu kita menganggap pengetahuan kita itu mutlak. Kemudian dipakai untuk menilai sesuatu, orang lain harus ikut itu. Yang terjadi akhirnya konflik, yang satu merasa benar, yang ini juga merasa benar. Jadi banyak hal-hal yang semacam itu terjadi dalam hidup kita. Ketika awal dulu saya belajar bahasa Mandarin juga sama itu. Kata ma itu ternyata banyak sekali artinya, itu baru kemudian saya mengerti. Dulu awal-awalnya paling juga tahunya hanya sekedar penegasan-penegasan itu. Jentema, keima, dan seterusnya itu. Penegasan itu, tapi kemudian kok ada kata ma yang lain yang artinya berbeda. Ketika bercerita tentang, oh saya itu dari sini, kemudian pergi ke sini dan seterusnya, ada yang bertanya, ini mana? Kata ma ini memiliki nilai arti yang berbeda lagi. Bukan penegasan, tapi ternyata menanyakan, loh, ibumu bagaimana? Padahal setahu saya, ma itu ya seperti tadi itu hanya penegasan. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang kurang, yang belum saya miliki. Sehingga ketika menilai sesuatu, mengartikan sesuatu, menjadi sangat sempit lingkupnya. Juga sama pernah diungkapkan oleh seorang profesor saya mengatakan, saya ini walaupun sudah memiliki gelar begini-begini ini, sebetulnya saya merasa semakin belajar, semakin mendalami ini, semakin tidak tahu apa-apa. Jadi jangan dikira kalau sudah punya gelar banyak-banyak itu tahu segalanya. Dia mau mengatakan bahwa ada keterbatasan. Sehingga ketika menilai sesuatu pun juga enggak bisa serampangan. Kita diajak untuk menempatkan diri, level kita itu seperti ini. Masih ada kemungkinan kebenaran-kebenaran lain yang mungkin dimiliki, yang mungkin diketahui, yang mungkin ada di dalam hal-hal yang kita hadapi ini. Jadi kita nggak bisa memutlakkan apa yang kita miliki. Nah kalau kita perhatikan di dalam Injil yang tadi baru kita dengar juga sama. Orang-orang yang ada di sekitar keluarga Yesus itu merasa tahu Yesus itu siapa. Mereka merasa dengan pengetahuan itu mereka cukup untuk menilai Yesus, cukup untuk mengambil sikap, menolak atau menerima. Mereka mengatakan, loh dia kan anak tukang kayu, dia kan anak Maria, loh saudara-saudaranya kan ada di sini. Dari mana dia punya itu semua? Jadi kelihatan sekali sepertinya mereka itu menganggap bahwa pengetahuan mereka akan Yesus yang adalah anak tukang kayu, yang saudara-saudara dan keluarganya ada di sekitar mereka itu, sudah cukup untuk memberi penilaian bahwa Yesus tidak mungkin memiliki sesuatu yang lebih daripada sekedar tukang kayu. Enggak mungkin dia memiliki hikmat yang luar biasa itu. Enggak mungkin dia memiliki kemampuan yang begitu hebat dalam mengerjakan mujizat-mujizat itu. Jadi mereka merasa cukup dengan pengetahuan mereka, lalu dengan pengetahuan yang hanya sedikit dan sempit itu, mereka sudah menilai Yesus, lalu mengambil sikap. Tidak mau menerima dan tidak mau mengakui kebijaksanaan, hikmat, dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita mau berefleksi soal ini, kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Kita memiliki pengetahuan yang terbatas. Kita memiliki skop pandangan juga sangat-sangat sempit. Masih ada hal-hal lain di luar pengetahuan kita yang mungkin jauh lebih luas lagi. Tetapi seringkali karena kita merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang kita ketahui itu, lalu kita mengambil sikap tertentu berdasarkan pengetahuan kita ini.
Lalu yang terjadi, kita memutlakkan semuanya. Kita merasa benar, kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, kalau itu kita terapkan dalam hidup rohani, mungkin hasilnya seperti orang-orang yang di Nazaret ini. Kita merasa sudah maju dalam hidup rohani, kita sudah merasa ketika setiap kali ikut perayaan Ekaristi, setiap hari kita berdoa, itu sudah cukup. Lalu kita tidak merasa perlu untuk mengembangkan yang lain-lain lagi. Kita merasa sudah membaca kitab suci dengan baik, kita merasa mampu merenungkan dengan baik, lalu tidak perlu mendengarkan orang lagi. Kita merasa bahwa dengan kita bersekutu senantiasa ini, kita sudah membangun sebuah komunitas persaudaraan yang baik. Lalu kita mengatakan yang lain yang tidak bersekutu itu tidak baik, tidak sebaik saya, dan tidak sehebat saya, dan seterusnya. Kalau ini terus kita perluas, kita akan melihat bahwa ada banyak hal, ada banyak konflik, ada banyak masalah yang sering kali muncul karena hal-hal yang seperti ini. Kita kurang terbuka akan kebenaran-kebenaran yang mungkin diwahyukan oleh Tuhan melalui cara yang berbeda dengan cara pikir kita. Melalui hal yang berbeda dengan apa yang kita ketahui di luar keterbatasan-keterbatasan kita. Kita sudah mempersempit semuanya itu pada perspektif kita sendiri. Dan ini bisa menghalangi banyak hal yang mungkin akan diwahyukan Tuhan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang berbeda dengan harapan kita. Nah, ini bisa kita lihat sebagai sarana untuk misalnya menilai, merenungkan pengalaman doa-doa kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, banyak sekali permohonannya lalu merasa enggak dikabulkan. Kok Tuhan sepertinya tidak mendengarkan saya? Jadi kita sudah mengambil kesimpulan semacam itu. Kita menutup diri pada kemungkinan rahmat yang diberikan dengan cara yang lain. Karena kita sudah menutup dengan apa yang kita inginkan itu. Jadi keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita itu bisa menjadi penghalang bagi kita. Menutupi pemahaman kita, menutupi kesadaran kita. Sehingga kita tidak lagi bisa terbuka, tidak bisa merasakan. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara lain. Tidak seperti yang saya inginkan. Saya menghendaki rahmat Tuhan itu bekerja melalui hal-hal yang baik ini. Tetapi ternyata rahmat Tuhan dikerjakan melalui hal-hal yang tidak baik. Yang kita anggap membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi ternyata di situ hadir rahmat Tuhan. Ternyata di situ hadir pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentang Allah. Baru ketika orang membuka mata, membuka kesadaran, bisa menyadari itu. Oh, ternyata Tuhan bekerja dengan hal-hal ini. Ternyata Tuhan bisa memberikan pewahyuan dengan cara yang tidak disangka-sangka ini. Oleh karena itulah kita semua diajak untuk memperlebar pemahaman kita, memperlebar wawasan kita, selalu belajar dan belajar, selalu merenung dan merenung, dan tidak menganggap semuanya itu sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman yang kita miliki itu sebagai sebuah pertimbangan-pertimbangan yang pernah terjadi, pernah kita alami, pernah kita ketahui. Sambil kita membuka diri, membuka hati bahwa masih ada kemungkinan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita menutup diri, mungkin kita seperti orang-orang yang ada di Nazaret ini. Menutup rahmat Tuhan. Kalau kita sudah menutup rahmat Tuhan, mungkin juga seperti yang terjadi tadi dikatakan, Yesus tidak mengadakan mujizat apapun kecuali beberapa hal tadi itu. Jadi jangan-jangan rahmat Tuhan juga dihentikan karena kita tidak mau terbuka atas segala apa yang dikerjakan Tuhan untuk kita melalui cara yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, mari bersama-sama kita mencoba untuk memperlebar pemahaman kita, mencoba untuk memperlebar wawasan kita, dan selalu berusaha mengembangkan rasa batin kita untuk merasa-rasakan Tuhan ini bekerja dalam hidup kita seperti apa. Mari kita renungkan bersama. Amin.